Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen sekalian. Kita sudah masuk pertemuan pada minggu yang kelima ya untuk mata kuliah struktur data. Nah, pada minggu yang kelima ini ya kita akan membahas tentang linked list ya. Akan saya bagi dalam 2 video ya nanti ya. Pada part 1 yang ini ya kita akan bahas tentang linked list atau list linear ya. Jadi perlu diketahui dulu ya latar belakang dari pembuatan linked list. Nah, sebetulnya ya latar belakang dari pembuatan linked list adalah, kalau ini kita berbicara di dalam bahasa C ya, bukan di dalam bahasa Python. Mungkin kalau kalian saat ini sebelumnya sudah belajar bahasa Python, ketika belajar bahasa C ada 1 langkah mundur ya, Anda mungkin merasa ada 1 langkah mundur. Tapi ketika Anda mungkin mulai dari C, Anda merasa linked list ini adalah 1 langkah yang maju ya. Sebetulnya linked list ini itu sama dengan list yang ada di Python. Cara kerjanya mirip dengan list yang ada di Python. Nah, kalau di dalam bahasa C itu ya tidak ada list ya, awalnya tidak ada list, adanya array. By default adanya array. Kalau di Python itu adanya list ya, jadi beda ya. Di Python tidak ada array, adanya list, sedangkan di bahasa C by default adanya array. Ya. Jadi array, kalau kemarin kita sudah melihat bahwa array itu pastinya hubungannya dengan penyimpanan data atau pembuatan struktur data banyak sekali melibatkan array. Kecuali mungkin kalau kalian kemarin menggunakan alokasi memori yang dinamis, baru kalian menggunakan pointer, walaupun pointer itu array. Nah, tapi ketika Anda menggunakan alokasi memori yang statis, ya, Anda banyak menggunakan array. Jadi, array itu adalah alokasi memori yang statis. Anda bisa lihat ya gambar di situ, itu adalah sebuah gambaran dari memori ya, adalah sebuah gambaran dari memori. Jadi memori itu pasti punya alamat ya, yang mana bisa dilihat di sini alamatnya itu per bloknya ya. Per bloknya itu 1 byte ya, ini alamat 200, 201 ya, ini hanya permisalan saja ya, ini memori. Lalu ya sebelum kita ngomong array ya, saya akan ngomong dulu tentang variabel. Ya, variabel. Jadi kita flashback lagi ke belakang tentang variabel. Variabel kalau integer itu terdiri dari 4 kotak ya, atau 4 byte. INTX berarti di sini 4 byte. Kalau dia ada di alamat 217, berarti 4 byte-nya dia akan sampai di alamat 220 ya, 220, 217, 218, 219, 220 ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk INTX. Lalu kita deklarasikan, kita isi X sama dengan 8 akan terisi di situ. Walaupun isinya mungkin sebetulnya bukan bilangan desimal tapi bilangan biner ya, tentunya bilangan biner. Nah, sekarang ini kita ngomong array. Kalau array ya, kita punya int a 4, ini 4 elemen ya, berarti indeksnya 0 sampai dengan 3. Nah, kalau kita bikin 4 elemen ya, di sini nanti ada 0, indeksnya 0 sampai dengan 3, kita bisa isi indeks ketiga sama dengan 2 ya. Ini artinya kalau dia ada di alamat 201 ya, berarti A yang ketiga itu ada di alamat 213.
Dan ini dilakukan secara konstan. Nah, ini bisa dilihat ini lihatnya mungkin agak ya ini ya. Jadi array yang ketiga ini tadi ya diisi 2 ini tadi. Nah, ini ya, A yang ketiga diisi 2 ini. Lihatnya balik. Nah, ini ya. Jadi diisi 2. Jadi kalau ini mulai dari 201, ini 213. Karena nambahnya 4, Kak. 44. Nah, bagaimana jika kita ingin menambah data pada array A? Misalnya A yang keempat sama dengan 3. A yang keempat itu kan tidak ada ya. Mungkin kalau di Python kamu tinggal add saja, ya, tambahkan saja append, ya, pakai fungsi append atau pakai fungsi yang lain. Karena dia list, bukan array. Kalau di array, ketika sudah kita deklarasikan A4, berarti indeksnya 0 sampai dengan 3, indeks yang keempat, ini sama aja indeks yang keempat ya. Ini indeks yang keempat, loh, diperhatikan. Ini berbeda, kalau ini mendeklarasikan, ini mengisi indeks yang keempat. Ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Yang dilakukan, kita harus mengcopy ya, atau membuat array baru yang lebih panjang. Lalu kita copy datanya. Misalnya ini array-nya lebih panjang dari sini. Dari alamat 222. 224. Isi 6, 5, 4, 2. Kopikan ya. Jadi array yang ini tadi dikopikan ke sini. Array yang lebih panjang. Baru kita isi 3. Di sini. Diisi dengan 3. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika array yang dibuat kurang panjang, berarti kita harus membuat array baru. Ya, harus membuat array baru, lalu array tersebut kita copy ke array yang lebih panjang, baru kita tambahkan elemen yang baru. Nah, ini betapa ribetnya dulu waktu saat membuat array. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kan datanya 6, 5, 4, 2 ya. Sekarang kita punya alamat memori sama ya. Sekarang kalau kita simpan sendiri-sendiri, 6 kita simpan di 204, 5 kita simpan di 217, 4 kita simpan di 232, 2 kita simpan di 242. Ini akan disimpan secara terpisah. Tapi ya bisa dilihat 6, 5, 4, 2 ini tidak terhubung. Ya, ini tidak terhubung. Lalu gimana cara menghubungkan data tersebut? Nah, kita menyimpan alamat elemen berikutnya. Misalnya 6, next-nya 217, berarti 5. Ini apa berarti? Pointer ya, karena menyimpan alamat. Nah, di sini kita mau pakai pointer nanti. Ya. Jadi kalau tadi array itu menyimpan data, ya, datanya pasti konstan ya. Elemennya pasti di sebelahnya sudah pasti. Tapi kalau kita menggunakan linked list, ini nanti akan jadi sebuah linked list. Itu kita menggunakan pointer untuk menyimpan alamat berikutnya. 5 berikutnya 2324, 4 242 seperti ini. Jadi dia menggunakan pointer. Nah, implementasi di dalam bahasa C atau C++ kita bisa membuat sebuah node. Jadi ini sebetulnya adalah satu node. Ya, satu node terdiri dari data dan node next. Ya, node-nya pakai bintang. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita implementasi dalam bahasa C, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kalau penyimpanan data seperti ini, apa enggak memorinya akan jadi lebih besar? Betul sekali, ya, akan jadi lebih besar. Yang biasanya kita simpan dalam bentuk 4 byte, ya. Integer itu kan 4 byte. Sekarang integer ini kita simpan dalam bentuk 8 byte. Kenapa? Karena 4 byte untuk data, 4 byte untuk next elemen, alamat next elemen. Jadi borosnya berapa? 50%.
Apakah nanti untuk data yang lebih besar selalu 50%? Tidak. Ya, tidak. Jadi saya berikan gambaran lebih jelas ya di sini ya. Ini kebetulan tingkat keborosannya itu 50% kalau dibandingkan array. Tapi kita juga bisa punya data seperti ini. Ya, saya punya node. Ini node next-nya. Jadi ini node next-nya. Ya, node next. Seperti ini. Dia bisa terdiri dari beberapa banyak data. Misalnya seperti ini. Ini data X, data Y, data Z, data U, data P, data L, data O, data X. Ya, ini struct node. Jadi datanya itu terdiri dari 8 macam. Ya, 8 macam. Nah, ini tingkat borosnya berarti tidak 50% kalau seperti ini. Ya, tingkat keborosannya tidak 50% ya. Bisa dilihat di sini sudah tidak 50% lagi. Ya. Jadi sebetulnya memang yang bikin boros itu kita butuh next. Next-nya ini harus kita simpan, kita gunakan. Nah, dalam kasus ini karena data 4 byte, next-nya 4 byte, otomatis borosnya jadi 50%. Tapi no problem ya, setidaknya kamu sudah tahu konsepnya. Oh, ternyata node ini akan terhubung dengan node yang berikutnya dengan elemen berikutnya. Ya, ini masing-masing 4 byte. Nah, lalu yang berikutnya ya, saya mau menjelaskan tentang pointer, mereview tentang pointer karena tadi kita menggunakan pointer. Masih ingat ya, jadi ketika kita menggunakan pointer ada integer A disimpan di 204. Jadi ini alamat ya. Ini address. Ya. Address. Ya, saya tulis ini alamat address. Ya, alamatnya 204. Lalu kita punya int bintang P. Ya, int bintang P. Berarti P itu adalah pointer disimpan di alamat 64. Nah, kita lakukan reference. Ya, kita lakukan linking. Ya, lakukan linking P sama dengan dan A. Maka 204 akan tersimpan di dalam P. A sama dengan 5, kita cetak P-nya 204, kita cetak dan A-nya 204 juga, kita cetak P dan P 64. Kalau kita cetak bintang P, munculnya 5. Ini kemarin yang disebut dengan pointer. Jadi pointer nanti yang akan kita gunakan sebagai next address-nya. Bintang P 8. Diubah nilainya ini ya jadi 8. Nah, oke. Yang berikutnya ya, ini print A munculnya juga 8. Jadi P adalah address, bintang P adalah value at address. Nah, kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke sini. Kalau memory linked list ya, memory linked list bisa dibuat seperti ini. Jadi 6 ya, 6 lanjutnya 217, 5 lanjutnya 232, 4 lanjutnya 242, 2 karena sudah tidak ada lanjutnya diisi dengan 0. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, linked list itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini disebut head ya, dan address of the head node itu memberikan kita akses ya, untuk mengakses complete list. Ya, untuk mengakses complete list. Nah, mungkin ini sedikit yang perlu digambarkan lagi. Ada beberapa gambaran yang menggunakan ini ya, tanda seperti ini. Atau di list yang apa itu namanya? Ada gambaran yang lain lagi di belakang itu untuk elemen terbelakang kita isi ini 2 ya.
Nah, kita coret seperti ini. Ini artinya elemen terakhir. Jadi kosong juga boleh diisi seperti ini, boleh. Ya, boleh diisi seperti ini. Oke, next ya. Nah, lalu apa itu list linear? Nah, jadi list linear adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturutan tertentu. Jadi punya keterurutan tertentu dan setiap elemen node yang terdiri dari dua bagian, yaitu informasi mengenai elemen atau info, ya, dan informasi mengenai alamat suksesor atau next. Jadi ini ya gambarannya, ini info, ya ini next, di dua bagian. Nah, infonya itu tadi bisa banyak. Nah, ini kalau kita buat notasi algoritmiknya kurang lebih seperti ini. Type ALM list, dia punya info type next address. Sama ya dengan yang tadi ya, type def struct. Jadi type ini kita bisa terjemahkan menjadi type def struct element list. Info type next address. Nah, info type ini kita bisa bikin dari type def integer info type dan type def integer address. Nah, ini gambarannya juga kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini elemen list, terus di sini ada nil dan lain sebagainya. Itu adalah address. Ya, elemen list itu punya info dan text. Nah, list linear ya, itu sebuah list linear dikenali dari elemen pertama. Ya. Jadi list linear itu dikenali atau biasanya dikenali dari elemen pertamanya, disebut first atau head, dan elemen berikutnya adalah suksesor. Jika kita dapat mengetahui alamat sebuah elemen yang dapat diakses melalui info next. Ya, jadi melalui info next. Jadi kita bisa tahu alamat berikutnya dengan next. Nah, setiap elemen memiliki alamat atau address, yaitu tempat elemen disimpan dapat diacu. Untuk mengacu sebuah elemen, alamat elemen harus terdefinisi. Ya, jelas ya, ini alamat elemen harus terdefinisi. Ya, definisinya pastinya di next. Dan kita bisa tahu list linear itu mengenali elemen terakhirnya. Nah, ada gambaran kalau menggambar list linear itu mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi dia punya first, ya first atau head ya. Di sini ada first atau head. Ini adalah sebuah address. Jadi hanya ada alamat saja. Ini adalah alamat saja untuk menyimpan alamat pertama. Ya. Jadi kalau di sini alamatnya adalah 200, ya. Ini kalau ini alamatnya adalah 200. Ini terus ini kok enggak bisa. Nah, 200 seperti ini. Ya, berarti ini isinya adalah 200 juga. Nah, 200 juga seperti ini. Dan seterusnya. Jadi jika L adalah list, ya kita bikin list, ya list L. Nah, jadi jika L adalah list dan P adalah address, ya P adalah address, maka di sini kita bisa membuat alamat pertama first L, ya. Untuk mendapatkan ini first L, dan elemen yang diacu oleh P dapat dikonsultasi informasinya dengan info P dan next P. Jadi ini masing-masing adalah P. Ini P, ini P, ini P. Dengan yang ini adalah L. Gitu ya. Jadi beberapa definisi lain bisa dilihat di sini. List L ini adalah list kosong, ya. Kalau list kosong ini first L sama dengan nil. Lalu elemen terakhir dikenali
Ya, misal jika last adalah alamat elemen terakhir, maka next last adalah nil. Ya, ini next last-nya, ini last. Next last, ya. Kalau ini list kosong, ya ini list kosong. Nah, itu kurang lebih seperti ini, ya, gambaran list kosong. Jadi dia hanya punya first-nya dicoret seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, ini gambaran implementasi dalam C, ya, dalam bahasa C ataupun dalam bahasa C++. Linked list tidak tersimpan dalam tabel continue, tapi tersimpan dalam multiple block memory. Nah, di sini mungkin saya perlu jelaskan nih apa yang disebut dengan tabel continue. Ya, ini adalah istilah tabel continue. Ya, tabel continue itu adalah array. Ya, jadi tabel continue ini adalah array. Kalau multiple block memory, ya berarti tiap blok ini, ya, tiap blok ini multiple block, satu blok itu satu struct. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi linked list itu tersimpan dalam multiple block memory, di mana tiap data itu tersimpan pada blok seperti itu. Nah, kita lihat ya deklarasi node-nya tadi seperti ini. Ini deklarasi node-nya kurang lebih seperti ini. Ini belum pakai ADT ya. Ini belum pakai ADT. Nanti kalau pakai ADT beda lagi. Ini saya jelaskan dua versi, versi ADT dan versi tanpa ADT. Deklarasinya kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi first ini ya, first yang ini adalah pointer to node ya, jadi dia bintang, node bintang. Lalu bisa dilihat ya, ketika kita membuat node bintang A, ya, A sama dengan 0, ini adalah list empty. Ya, ini adalah list empty. Lalu kita bikin temp, node bintang temp. Nah, malloc nih, ini ada malloc size of node. Ini membuat memori yang dinamis. Jadi setiap kali kita membuat, nah mengapa kok kemarin saya mulai jelaskan ada malloc, ada fungsi malloc di dalam ADT. Ya. Nah, karena nanti ketika tiap kita membuat blok memori seperti ini, maka kita akan alokasikan memori. Nah, lalu kita isi temp data. Jadi ini temp data, dia punya data kan, diisi dengan 2. Ya. Kita bisa bikin seperti ini. Lalu temp link itu next ya. Ini link atau next itu sama, kita isi dengan 0. Nah, sama dengan temp, maka ini akan terbuat dari sini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, A sama dengan temp, ini akan terbuat 200 ini misalnya. Tempnya ada di alamat 200, maka ini akan jadi 200. Nah, saat ini ini A atau first ya, linked list ini sudah punya satu elemen. Nah, sekarang saya mau menambah elemen pada linked list. Ya, kalau mau menambah elemen pada linked list, ini codingnya untuk membuat ini sudah jadi seperti ini. Lalu ketika kita mau nambah, bikin lagi ya, node A sama dengan temp. Ya, A sama dengan temp. Ini ya, A sama dengan temp, jadi tempnya masuk ke sini. Lalu node temp, ya kita bikin node temp sama dengan malloc size of node. Jadi ini dibuat, misalnya ini di alamat 200. Temp data sama dengan 4, diisi temp data. Temp link sama dengan 0, ini dibikin 0 dulu. Ya. Lalu ya jangan lupa di sini kita ubah ya dot linknya ini masih kurang. Ini kan temp data 4, temp link 0.
Ini masih belum ya. Link A.link karena ini A kan. A.link yang tadinya nil atau 0 diisi dengan 100. Maka ini dicoret, dia akan seperti ini. Dia akan nge-link ke situ. Ya, A.link. Nah, lebih seperti itu. Nah, lalu saya akan jelaskan tentang skema dasar pemrosesan list. Nah, sebuah list biasanya diproses secara traversal. Traversal itu biasanya urut ya. Jadi skema ini digunakan untuk memproses setiap elemen list dengan cara yang sama. Ya, mekanismenya mengunjungi setiap elemen list dimulai dari elemen pertama, suksesornya dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir. Ya, itu skema traversal. Skema lain itu adalah sequential searching. Sequential searching skema ini digunakan untuk mencari elemen list. Di sini searching dapat dilakukan berdasarkan nilai atau alamat. Ya, nanti kita bisa lihat searching, melakukan searching pada list. Nah, ini skema traversal. Ya, ini secara notasi. Ya, secara notasi kalau kita nanti mau pakai ADT. Nah, di sini ada skema list traversal 1, inputnya adalah list. Jadi di sini inputnya ada list L. Lalu di sini ada kamus lokalnya, P address. Lalu di sini ada prosedur inisialisasi dan terminasi. Ya. Lalu di sini algoritmanya untuk inisialisasi. Ya, P sama dengan first L. While P tidak sama dengan nil, lakukan proses P. P sama dengan next P. Nah, ini untuk melakukan pergeseran. Setelah diproses, prosesnya ini bisa terserah ya. Prosesnya ini bisa dicetak, bisa ditambah, bisa di-delete, atau apapun itu yang skema traversal. Setelah selesai, maka dilakukan terminasi. Atau di-terminate, diselesaikan. Nah, ini misalnya skema traversal itu sering dilakukan untuk void print note. Void print note. Print note itu untuk mencetak apa itu namanya? Untuk mencetak isi dari note. Di sini saya punya struct note P, while P tidak sama dengan 0. Ya, printf info sama dengan P info. Ya, P sama dengan P address. Nah, ini untuk mencetak isinya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk materi kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan contoh-contoh coding pada materi praktikum. Terima kasih dan selamat belajar.